Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nge-vlog lagi ya. Masih seputaran PLTS teman-teman, karena banyak banget yang tanya Japri ke saya minta dibuatin perilaku PLTS yang sudah dipasang. Eh, Kira-kira kalau pagi hari gimana, siang hari gimana, sore hari gimana. Sebenarnya agak berat ini bikinin video vlog tentang ini karena harus stay terus kan di rumah kan. Tapi kita coba ya, kita coba walaupun nanti terpotong-potong pasti waktunya waktu ngambil videonya, tapi nggak apa-apa. Kebetulan hari ini mungkin free di rumah, jadi saya coba aja untuk bikin ini videonya buat yang minta tuh. Ada beberapa orang soalnya yang minta, mungkin dia mau bangun PLTS, tapi pengen tahu dulu seperti apa sih sebenarnya kalau pagi hari, siang hari, mungkin bahkan sampai malam hari gitu ya. Nah, ini saya buatin videonya. Kebetulan sekarang jam 7 pagi ya. Baru aja ngantar anak-anak sekolah. Matahari sih sudah mulai muncul tetapi belum belum besar-besar banget ya, teman-teman tuh lihat ya. Matahari tuh dari sana tuh, dari timur. Jadi belum belum banget muncul, tapi ya kalau ngeliat di atas sih panel surya mungkin sudah apa ya, sudah tersinari gitu ya, tapi belum banyak gitu. Nah, biar langsung aja, biar enak, kita ke ke inverternya, kita bisa lihat tuh dari situ berapa sih produksi di pagi hari ini di jam segini ya, jam 7 pagi. Yuk guys, coba yuk kita lihat yuk. Nah, oke, waduh berantakan ya. Gimana lagi? Bisa, aduh gelap. Saya nyalain dulu lampu. Aduh, nah, lampunya biar terang. Nah ini ya. Tuh, ini posisi jam 7 ya. Jam 7 lewat berapa nih guys? Jam 7 lewat 4. Nah, produksi PV itu ya, produksi PV saya itu 650 watt, masih kecil. 650 watt, beban rumah itu 420 ya, teman-teman lihat tuh. Kelihatan nggak nih? 410, 420 beban rumah, sementara dari PV masih baru bisa 650 wattan. Nah, dia ngecas baterai nih ya. Baterai saya sekarang kondisinya jam 7 pagi ini 47%. Ya, jadi dipakai semalaman itu cuman habis kurang lebih sekitar 53% lah gitu ya. Kemarin sih start dari jam 6 sore, dari jam 5 sore itu nggak nyampe 100 sih, cuman di posisi 97%, tapi nggak apa-apa, kita anggap aja 100%, jadi kepake cuma 50-an persen lah gitu ya. Oke, posisi sekarang sih sudah dicas baterainya, tapi ya cuman baru 150 watt aja, karena hasil produksi PV kan 66 watt nih teman-teman ya. Aduh, kelihatan nggak ya? Pokoknya gitu lah ya, 66 watt, beban rumah 410 watt, jadi ke baterainya masih kecil. Kita grid kita nggak pakai ya, kita nggak pakai guys. Oke, itu semalam kita ya cuma mengandalkan baterai ini aja gitu ya. Kita mengandalkan baterai ini aja. Jadi PLN benar-benar sudah berapa hari ini kita nggak pakai PLN sama sekali, hanya buat backup aja lah gitu ya. Oke, jadi pagi ini jam 7 lewat 6 sekarang. PV bergerak naik terus ya ke 680. Sebenarnya di sini bisa kita lihat sih. Ini karena ada yang menghadap utara, mana yang menghadap selatan ya, menghadap barat ya. Waktu itu kan kita udah jelasin ya. Lihat nih, yang menghadap utara itu sudah memproduksi 539 watt, sementara yang menghadap barat itu baru 146 watt ya. Begini nih. Karena dia mungkin efektifnya nanti dari jam 11 sampai jam 3 sore nih kalau yang menghadap barat. Menghadap utara sudah efektif banget nih. Sekarang sudah lumayan besar, 545 watt. Hampir setengah kW. Oke, naik terus ya. Sekarang sudah 0,7 kW. Tuh, 0,7 kW. Bergerak terus teman-teman sampai ya pokoknya sehari itu nanti kita lihat lah ya. Dari video nanti kita lihat lah. Oke, ini saya buatin aja videonya. Hup. Saya buatin aja videonya karena banyak yang pada mau pasang kayaknya di rumah. Jadi mau tahu dulu seperti apa kalau di rumah Om, uh,
kebutuhan rumah di pagi hari itu berapa, terus mungkin nanti di siang hari berapa. Yang jelas sih kalau siang hari pasti sedikit lah, karena kan lampu-lampu pada mati, terus nggak ada yang, nggak, mesin air nggak begitu banyak nyala kan, kecuali kalau pagi tadi ya saat berangkat sekolah anak mungkin mesin air akan kerja ekstra kan. Selebihnya sih aman. Oke, kita coba lihat ke dalam. Itu kayaknya cuman TV-TV aja paling kita kasih lihat lah, biar apa sih kira-kira yang nyala tuh. Paling lampu-lampu kamar mandi aja. Lampu-lampu begini, TV tetap nyala, guys. Kulkas standby terus. Apalagi ya, coba kita lihat. Mesin saya ini mesin kolam air. Tuh. Kolam air tetap nyala terus. Ini mungkin sekitar 100 wattan lah ya, atau 150 watt, saya kurang tahu nih. Antara 100 watt lah mungkin. Terus apa lagi? Di atas pasti mati semua. Di atas mati semua. Paling lampu-lampu kamar mandi. Lampu-lampu kamar mandi gini aja ya, kecil sih ya. Jadi nggak banyak. Oke, paling itu. Paling ya peralatan-peralatan standby yang kayak gini-gini lah. Standby kan kecil ya, nggak banyak. Komputer juga belum nyala, jadi masih masih belum banyak guys. Nih ya, masih 410 watt aja. Kecuali kalau mesin air, mesin pendorong air itu nyala mungkin agak gede, tapi sekarang nih masih 410 watt aja. Produksi naik terus, sekarang 740 watt dari PV. Ngecas baterai sudah mulai 230 watt masuk ke baterai. Oke. Posisi jam 7.09. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi mungkin sekitar jam berapa? Mau diupdate per berapa jam? Per 1 jam atau per 2 jam, atau nanti kalau yang kira-kira ada signifikan saya lanjut lagi aja. Gitu ya guys. Oke guys, kita lanjut lagi vlognya. Sekarang sudah jam 9 lewat 6 menit. Jam 9 lewat 6 menit, kita lihat produksi PV kita berapa dan berapa baterai yang udah keisi nih gitu ya. Baterai saya ini kan kurang lebih sekitar 628 Ah, artinya 32 kWh teman-teman ya. Jadi baterai saya itu kapasitasnya 32 kWh. Nah, kan dicas dari 40 berapa tadi tuh? Jam 7 kita ambil data tadi kan 47% ya, 47 atau 48%. Sekarang di jam 9 lewat 6 kita lihat yuk berapa jadi berapa baterainya gitu ya, presentasinya. Yuk langsung aja guys. Nah, ini dia. Kita lihat sekarang produksi panel kita, panel surya kita itu 3,12 kW ya. 3,12 kW artinya 3120 watt. Kebutuhan rumah saya 0,65 kW artinya 650 watt ya. Sedangkan ngecas baterai itu 2,75 kW ya. Tuh, ngecas baterai di 2,75 kW dan baterainya sekarang sudah 56%. Tadi ingat ya, jam 7 pagi kita kondisi di 47%. Sekarang udah 56, artinya sudah kurang lebih sekitar 9% ya. Jadi naik 9%, begitu guys. Sebenarnya saya bisa juga lihat di ini nih. Nah, ini kita bisa lihat di aplikasi nih. Nah, kelihatan nggak teman-teman di aplikasi nih? Waduh, kayak gini ya. Gambarnya goyang-goyang kalau ngeliat ini monitor tuh. Coba kita mungkin menjauh, bisa nggak? Ya, sama aja. Nah, ini agak mending nih. Lihat, teman-teman bisa lihat di monitor. Kalau di sini, coba saya refresh dulu. Ya, dia masih 2,99 ya, karena dia update setiap 5 menit sekali nih kalau di aplikasi. Coba saya refresh lagi. Kita lihat. Nah, ini udah update nih, guys, tuh ya. Jadi dia 3,12 ya. Tuh, dari PV 3,12, baterai 56% ya. Baterai 56%. Kebutuhan rumah itu 651 watt ya. Jadi jelas ya. Dari aplikasi pun kita juga bisa lihat. Dari grid tetap masih disilang, artinya kita nggak pakai PLN sama sekali. Oke, begitu guys. Jadi
di posisi jam 9 ini pokoknya bergerak terus, dia masih memproduksi 3,14 kW ya. 3,14 kW, baterai sekarang 56%, lagi di charging itu 2,76 kW. Jadi seperti itu guys. Ini posisi jam 9 lewat 9. Jam 9 lewat 9 pagi. Sudah 3000-an watt, lumayan ya. Dari total PV yang kita pasang di atas itu 7000 watt. Jadi total PV kita 7000 watt, tapi sudah menghasilkan di jam 9 ini sebesar 3,14 kW atau 3140 watt. Untuk kebutuhan rumah siang hari aja udah ke cover, kan gitu ya. Jadi untuk kebutuhan rumah siang hari aja sudah ke cover. Apalagi kebutuhan rumahnya tadi cuma 650 watt tuh, cuma 0,65 kW. Artinya cuma 650 watt aja kebutuhan rumah saya, jadi masih ada sekitar 2700-an watt. 2700 watt itu untuk ngecas si baterai ini gitu ya. Kita nanti update lagi kira-kira jam berapa, atau per 2 jam ya, jam 11 atau nanti kalau enggak jam 12 lah. Nah jam 12 kira-kira berapa sih produksi PV-nya dan kapasitas baterainya di jam 12 itu sudah berapa. Oke guys, begitu ya. Nanti kita sambung lagi ya di jam 12-an lah ya gitu ya. Halo guys, kita sambung lagi. Tuh persiapan makan siang, artinya sudah jam 12 lewat. Tuh, makan dia pulang sekolah langsung makan guys. Yuk kita update lagi ya. Kita update lagi. Sekarang posisi itu jam 12 lewat 23. Nih guys, ya, jam 12 lewat 23, kondisi produksi panel surya kita tuh 5,57 kW guys. Tuh lihat. 5,6 ya, 5,6 kW, bahkan naik terus tuh ya. Nah, kondisi baterai sudah 94%. Nah, sementara memang saya batasi itu cuma di 5 kW aja untuk pengecasan baterai ya. Jadi baterai ini untuk chargingnya, tuh saya batasi di 5 kW, nggak boleh lebih dari 5 kW gitu ya. Nah, sementara beban rumah masih cuma 400-an watt aja. Jadi di jam 12 lewat 24 ini produksi PV kita tuh 5,67, artinya 5,67 kW. Masih ngecas baterai sebesar 5 kW, itu sekarang posisinya 94%. Jadi ya baterai ini siap untuk dipakai di malam hari gitu ya. Tapi sayang ya, ini jam 12 aja sudah mendekati tuh, bahkan naik lagi sekarang 95% ya. Tuh sekarang sudah 95%. Kita manfaatin kalau sudah mendekati 98%, mungkin kita manfaatin nanti untuk ngecas mobil listrik aja kalau gitu ya. Nanti kita coba buat ngecas mobil aja, karena sayang ya produksinya baru jam 12 lewat 20-an, tapi baterai sudah mau penuh. Dibanding nggak ada manfaat, PV masih besar tuh 5,7, bayangin produksinya. Jadi nanti kita buang ke baterai mobil aja ya gitu ya. Oke, nanti saya makan siang dulu, baru kita lanjut lagi buat ngecas mobil aja. Oke guys, kita coba buat ngecas aja ya mobil ya. Ini sekarang baterai udah 96%, jadi ya emang makin melambat ya, seperti kayak mobil listrik juga baterai ini. Kalau BMS yang detect dia udah tinggi, pasti dia akan ini juga melambat juga. Oke, tuh mau ngejemput anak. Oke, ini udah saya siapin. Chargernya kita ngecas aja yuk. Bismillah. Oke guys, kita coba yuk ngecas yuk. Bismillah. Oke, sudah ngecas. Kita sekarang naikin breakernya. Sorry. Oke. Kita lihat. Oke, jalan terus ya. 4 terus dia naik terus nih. 3400-an sudah 15, sekian ampere ya guys ya. Oke, kita lihat. Oke, itu ya.
Produksi PV langsung meningkat ya. Produksi PV langsung meningkat 5,14, 5,15 guys. Bebannya jadi 3,96. Jadi beban home load langsung naik jadi 3,96 kW. Ngecas baterai masih 1 kW untuk baterai. Jadi produksi PV 5,21, 5,2 kW lah ya. Jadi masih bisa ngecas baterai. Tuh baterainya juga buktinya naik 97%. Oke, biarin aja, kita lanjut aja. Karena ini baterai sudah 97%, dia masih ngecas sekitar 1 kW-an. Sementara 3.500 atau 4.000 ya. Ini 3,96 kW ini atau 4.000 lah gitu. Itu beban rumah sama beban mobil listrik. Jadi ya karena mataharinya masih bagus tuh, lihat. Mataharinya masih bagus. Terus baterai sudah mau penuh. Baterai kita itu baterai yang 32 kWh. Jadi kita buat ngecas aja nih. Oke, kita ngecas ya. Tuh, lagi ngecas, lagi jalan. Oke, di sini masih segini tuh. 15 amperan, 3000-an watt lah ya. Oke, sementara PLN nanti dulu ya, kita nggak pakai dulu PLN-nya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya guys. Hop. Nanti kita lanjut lagi. Yang jelas ini kan tadi nanya kita bikin vlog keseharian dari pagi sampai sore lah ya, sampai malam lah, mungkin nanti kita ambil vlognya sampai baterai ini kepake lah. Sebenarnya sih nggak perlu sampai malam sih, sampai baterai kepake aja gitu. Yang jelas biasanya sih rutinitas kita sampai jam 5 tuh ya tinggal 100 watt, 200 watt dari PV gitu kan. Jadi udah mulai jam 5 tuh udah mulai make baterai, biasanya sih gitu. Jam 5, jam setengah 6 tuh udah mulai make baterai. Jadi nanti ya pokoknya kita ambil terus lah, reportnya nanti kita ambil terus guys. Lanjut lagi guys. Sekarang jam berapa nih? 14:27. Sekarang jam 14:27. Oh, tadi kan kita ngambil data jam berapa tadi? Jam 12:20-an kan? Tadi jam 12:20-an, sekarang 14:27. Ya, udah 2 jaman sih, udah 2 jaman. Cukup lah kita buat ambil report ya. Kita buat ambil report cukup. Kebenaran saya lagi di depan komputer guys. Jadi pengambilan data kita sebenarnya nggak mesti harus kita ke plan PLTS-nya atau di depan inverternya langsung gitu ya. Sebenarnya kita bisa lewat cloud-nya. Jadi si DIY ini kan punya cloud. Jadi sebenarnya kita bisa pantau di manapun gitu. Nah, lagi ada di depan komputer, yuk kita kasih lihat. Ya, ini dia. Oke, sebentar ya. Nah, ini tadi pengambilan jam berapa nih? Coba kita langsung ini aja lah, refresh aja ya. Kita refresh dulu. Oke. Nah, ini juga kita refresh dulu. Ini karena masih pengambilan yang tadi ya. Karena dia akan ngambil data tuh sekitar 5 menit sekali, guys. Jadi ya harus disesuaikan ya. Nah, contoh nih ya. Nah, contoh sekarang itu real time generating powernya nih yang warna hijau ini lagi 2 kW guys. Jadi ini artinya tuh lagi matahari lagi kayaknya lagi tertutup awan gitu ya. Coba kita coba lihat yuk di sini yuk. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Nah tuh ya. Jadi kelihatan nggak? Jadi memang kelihatannya cerah tapi sebenarnya lagi ketutup awan guys. Gitu ya. Makanya dapatnya cuman produksinya cuma 2,07. Oke, tapi daily produksi kita sudah 26 kW loh. Tuh lihat nih ya, 26 kW nih guys. Kita sudah 26 kW. Coba kita lihat mungkin di plan-nya. Nah, ini dia plan-nya. Lihat ya. Kita coba update lagi. Apakah masih bisa update? Oke, ini 14.27 ya. Jam 14:27 nih guys, yang di atas ini 14:27. Nah, itu PV kita hanya menghasilkan 1650 watt. Jadi cuma 1,65 kW. Artinya beban rumah nih, UPS itu beban rumah ya, UPS ini beban rumah, dan yang gambar rumah ini adalah home load. Home load itu yang saya lagi ngecas mobil di sini. Jadi berbeda ya antara UPS dengan ini nih, gitu ya. Nah, ini yang 3,38 itu adalah mobil nih. Saya kan lagi ngecas mobil tuh, lihat. Nah, tuh ya. Kita lagi ngecas mobil Omoda tuh, Omoda i5. Nah, itu saya lagi set memang cuman 16 ampere aja atau 3.500-an watt aja sebenarnya. Terus beban rumah cuma 238 ya, yang artinya nih kalau ditotalin ini tambah ini ya sekitar
3,6 lah ya, 3,5, 3,6 kW total keseluruhan beban. Sementara baterai kita lagi keambil nih guys, tuh lihat baterai kita tuh sekarang 94%. Tadi kan teman-teman ingat ya, waktu di jam 12 aja itu udah 96% kan, artinya ini udah defisit nih, berkurang karena dia harus supply berbarengan dari apa? Dari sini nih, dari PV, karena PV nggak mencukupi. Kan PV-nya cuma 1,65 tuh, 1,65 kW produksinya, dia ditambah sama 2,2 kW ini dari baterai, jadi ya 3,8an lah ya. Nah ini untuk kebutuhan ini. Sementara kalau dari grid sini sebenarnya mati nih guys. Nah ini cuman 50 watt aja lah gitu ya, jadi emang PLN nggak kepake sama sekali. Jadi dia ngambil dari PV 1,65 nih, yang ini ya, dari PV 1,65 sama dari baterai. Baterai ini jadi kemakan terus nih 2,2 gitu. Karena apa ya? Karena tadi cuaca ini nih guys tuh. Ini lagi mataharinya nggak kelihatan. Jadi bener-bener lagi mendung lah. Apa lagi ketutup awan sih, bukan mendung ya, ketutup awan. Nah, jadi seperti itu. Atau kalau mau bukti, yuk kita buktikan ke bawah. Nah, kita buktikan yuk ke bawah yuk. Itu kan di komputer tadi ya. Coba realnya, karena memang di cloud itu dia ngambil datanya tuh 5 menit sekali. Jadi agak susah juga saya kalau 5 menit sekali kan. Nah, ini dia. Coba kita lihat yuk. Oh, kalau di sini malah 2,36 guys tuh. Ya, 2,81. Oh, naik lagi tuh 2,9 sekarang. 2,9, 2,6 turun lagi ya. Pokoknya dia masih di atas 2 kW lah ya. Masih di atas 2 kW. Sementara ngambil dari baterai itu 1,6 kW. Jadi baterai posisi sekarang 94%. Nggak apa-apa sih. Dibanding baterai itu penuh full aja gitu kan. Jadi biar dia kepake buat ngebantu si beban ini kan antara jumlah dari beban rumah plus beban mobil listrik gitu ya. Jadi sekarang lagi disupport nih dari baterai juga, karena emang lagi cuacanya ketutup awan guys, mataharinya. Oke, jadi itu jam 2:30 pas. Jam 2:30 pas, kondisinya seperti ini guys. Kita update lagi nanti jam berapa? Jam 5 atau jam 4? Jam 4 kan, jam 4 aja kali ya, atau jam 4 atau jam 5 lah. Nanti kita lihat moodnya, kita kasih lihat seperti apa guys. Guys, kayaknya kita mau stop aja untuk charging mobilnya, karena sepertinya cuaca makin mendung guys. Cuaca makin mendung ya. Nah, lihat di sini teman-teman bisa lihat produksinya itu, lihat cuman 870 watt, makin turun ya. Sementara baterai dia ambil dari baterai ya. Baterai sekarang tinggal 91% ya kan. Jadi karena memang produksi PV-nya itu sudah mulai sedikit. Jadi karena memang kan udah jam 3:08. Jadi tadi saya tungguin, ternyata memang agak kurang kondusif kan. Coba kita lihat yuk. Kita keluar. Tuh, aduh mendung guys. Mendung tuh. Bahkan mendung ya. Tuh. Sebenarnya sih nggak mendung, tapi ketutup awan ya. Ketutup awan, tapi ya gimana? Anginnya kencang sih guys. Matahari tuh ada di sana, sebenarnya cuma ketutupan awan tuh. Awannya banyak banget. Jadi sama sekali nggak ini. Oke, daripada kita ngabisin baterai kan, buat persiapan nanti malam. Jadi ini udah lumayan juga sih, sudah 3 jaman lebih. Kita stop aja ya. Chargingnya kita stop aja yuk. Karena udah 3 jaman lebih ya, lumayan lah. Kita stop ya. Di sini kita stop dulu. Tek. Lumayan guys, sudah hampir 8 kW kita masuk. 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Oke, selesai. Pengecasannya selesai ya. Kita lihat di sini. No, sudah ngecas. Nanti kita cabut. Kita lihat. Biar dia ngisi baterai aja lah. Biar bikin dia naik baterainya. Tuh lihat, PV-nya cuma 970 aja. 970 watt sekarang buat ngecas baterai aja. Oke. Sekarang kita ngecas baterai aja. Karena kita udah nggak melakukan charging,
kita tungguin aja sampai dia penuh. Nanti kita lihat ya sampai PV itu benar-benar nggak ada, berapa bisa menuhin baterai lagi ya. Guys, ternyata jam 4 lewat 20 ya, lewat 10 kalau nggak salah tadi. Jam 4 lewat 10 udah gelap guys, udah mendung ini kayaknya. Walaupun kelihatan sih di atas tuh masih ada matahari, tapi awannya gelap ya, jadi kayaknya mendung guys, tuh lihat. Jadi sudah benar-benar gelap tuh. Udah, ini baru jam 4 lewat 10 ya, sepertinya mendung lah tuh. Ya, jadi benar-benar udah gelap. Kalau kondisi begini ya, memang mataharinya agak-agak kurang ya, jadi kita bisa lihat berapa sih produksinya gitu ya. Oke, ini guys lihat ya. Jadi produksinya itu sekarang cuman 410 watt aja tuh. 410 watt dari PV ya. Coba saya penasaran juga lihat dari sisi yang utara masih bagus. Utara itu masih 301 watt, dari sisi yang barat malah cuma 102. Ya karena memang PV-nya cuman ada 4 lembar aja sih. Oke ya, makin kecil tuh, sekarang cuma 400 watt aja, sementara beban rumah saya 470 watt. Jadi dia ambil dari baterai. Baterai kondisi sekarang 92% guys. Jam 4 lewat 10 sore ya. Jam 4 lewat 10 sore kondisinya baterai 92% dan sudah nggak ngisi nih, kayaknya malah justru udah mulai memasok rumah. Jadi baterai mulai mengisi beban rumah ya, jadi mengcover beban rumah dari baterai sekarang. Karena PV-nya karena mendung cuma menghasilkan 370 watt aja. Beban rumah 430 watt. Jadi ya sudah. Mulai starting jam 16 lewat 10 ini karena sudah gelap, sudah mulai pakai baterai. Dan kondisi baterai tadi gara-gara kita ngecas mobil jadi sempat kemake juga. Itu jadi dari startnya di 92% lah. Jadi sekarang start 92% sampai pagi kita bakal pakai baterai terus ya gitu. Nanti saya update deh. Jam 6 nanti saya update seperti apa kondisi baterai di jam 6 itu berapa persen tuh gitu. Nggak tahu apakah mau diterusin sampai pagi, nggak usah lah ya. Ya pokoknya nanti kita lihat aja lah vlognya. Pokoknya ini karena ada request keseharian pakai PLTS itu seperti apa ya, ini saya spill bener-bener kesehariannya seperti apa gitu ya. Memang yang better tuh kalau mau ngecas mobil tuh sebenarnya dari pagi guys, dari mungkin jam 10. Tadi kan kita start dari jam berapa ya, jam 12-an ya kalau nggak salah, tadi pas makan siang itu kan. Jam berapa tadi ya, jam 12, jam 1 lah ya mungkin tadi ngecas kan. Nah cuma 3 jam aja tadi ngecas mobil. Harusnya kalau yang enak sih dari pagi, karena pagi itu biasanya angin belum banyak, awan jadi belum menutupi matahari, jadi masih cerah gitu ya. Nah itu sebenarnya yang better sih di waktu-waktu itu, jadi produksi juga masih 4 kW ke atas gitu, masih bagus lah gitu. Nggak apa-apa, ini kan kita random aja gitu ya. Jadi keseharian kita kalau ngasal ya seperti apa sih gitu. Apakah cukupkah baterai ini atau kita harus tetap minta bantuan PLN? Ya kita nanti lihat guys. Halo guys, sambung lagi. Sekarang jam berapa nih? Jam 6 lewat 4 menit. Jam 6 malam ya. Jam 6 malam lewat 4 menit teman-teman. Sekarang posisi kita kasih lihat ya, mudah-mudahan jelas. Lihat ya. Ini posisi baterai ya, dari PV udah 0 ya. Dari PV sudah 0, posisi baterai sekarang itu di 89%. Ya, jam 6 itu, jam 6 lewat 4 ini posisi baterai 89% dan dia lagi discharging 0,65 kW ya, karena beban rumah 0,60 kW atau artinya 600-an watt lah ya. Jadi beban rumah 600 watt, PV-nya sudah 0. Dari jam 6 ini ya cuman start dari 89% aja. Sebenarnya sih dari jam 5 tadi kan, jam 5 tadi kita udah nggak dapat PV, udah nggak bisa supply ke baterai. Jadi ya sekarang dari jam 5 itu udah ngabisin baterai aja. Tadi kan mungkin 91% ya, apa 92% saya lupa. Tapi yang jelas ini sekarang sudah 89% guys. Oke, kalau takut ini kekecilan, kita coba yuk lewat cloudnya aja.
Takutnya teman-teman nggak kebaca gitu kan. Kita coba lewat aplikasi sini aja. Oke guys. Oke. Saya coba. Kita buka daycloud. Nah ini ya, kita semua kita refresh dulu. Ini kita refresh. Ini semua kita refresh dulu guys. Nah ini ya, kita lihat. Dari PV sudah 31 watt aja. Nih daily produksinya kita udah 29,3 ya. Jadi hari ini tuh kita mau produksi 29,3 kWh. Oke, nah ini ya. Ini plan datanya seperti ini dari PV. Sekarang ya udah nggak ada sama sekali, cuma 31 watt aja. Nah baterai kondisi di 89%. Baterai sekarang lagi discharging sebesar 667 watt karena beban rumah itu 617 watt ya. Jadi seperti ini off grid ya. Kita udah nggak pakai PLN lagi. Jadi seperti ini teman-teman, ini posisi di jam ini tuh, lihat. Di jam 18:04 ya. 18:04. Jadi datanya seperti ini. Hoi, wah. Jadi gitu teman-teman. Ya nggak apa-apa nih, satu harian full kita kebetulan nggak ngantor, di rumah aja. Jadi ya yaudah kita kasih lihat nih penggunaan panel surya ya seperti itu tadi ya. Sebenarnya kalau siang tadi tuh sudah penuh baterai gitu kan, dengan produksi kita sebesar 29,7 kWh hari ini itu ya menurut saya sih udah cukup banget. Nah gimana teman-teman, apa cukup sampai di sini aja atau mau diupdate lagi sampai jam 8 malam, jam 9 malam, atau sampai sengantuknya saya gitu ya. Nggak apa-apa, ya udah selama saya masih bisa mau ambil, belum saya tutup nggak apa-apa. Nanti saya coba update lagi karena kan di rumah sendiri ini ya sudah nggak apa-apa. Nanti kita coba ambil data lagi ya. Sampai jam berapa ya? Mungkin jam 9 malam seperti apa sih? Berapa baterainya? Sisa berapa gitu? Apa mau sampai pagi sekalian? Oke, kita coba. Ditungguin aja terus teman-teman. Selamat malam teman-teman. Kita update lagi nih. Saya coba update dari aplikasi dulu ya teman-teman ya. Ini kita kan bisa ngecek lewat aplikasi. Nah kalau di aplikasi ini memang sih barusan saya buka ya, mungkin butuh update setiap 5 menitan lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih ya, beda-beda dikit aja kadang-kadang ya. Nah ini ya teman-teman lihat ya. Jadi kalau di aplikasi itu bisa dilihat di sini ya. Itu ya kalau produksi PV udah nggak usah ditanya lah ya. Grid yang jelas udah kita nggak pakai PLN ya. Nah di sini kebutuhan beban rumah tuh ya di 1090 kW. 1,09 kW atau 1090 watt. Nah baterai lagi posisi di 77%. Ini sekarang jam 21:10 guys, jam 21:10 ya. Coba sekarang kita lihat di sini. Nah, di alatnya langsung nih. Ya. Kalau di alatnya langsung karena dia real time ya. Jadi lihat ya, ini beban rumah tuh 1,6 teman-teman, 1,6 kW ya. 1,6 kW sementara baterai sama 77% ya. Tuh, baterai di 77%. Ya kita lihat aja, ini posisi masih jam 21:07 ya. Kita lihat besok pagi seperti apa. Yang jelas teman-teman tadi kan udah ngikutin kan, teman-teman udah ngikutin. Kalau dari pagi tadi starting baterai di berapa, 47% ya, 47%, terus dia dicas terus sampai jam setengah satuan tuh hampir penuh ya, hampir 98%. Tapi saat di momen 98% kita buat ngecas mobil sekalian kan, karena produksi masih tinggi-tingginya, akhirnya kita coba buat ngecas mobil. Dari situ karena jam 2 jam 3an itu malah mendung, matahari itu tuh benar-benar ketutup awan, akhirnya
ya baterai kita malah kekuras gitu kan. Jadi dari PV itu mungkin cuma 1200, 1600 watt aja. Sementara ngecas mobil tadi kita setting ke 3500. Jadi ya selebihnya 2000-an watt itu ngambil dari baterai. Sampai tadi jam berapa kita stop ya ngecas baterai itu? Ngecas mobil listrik itu tadi mungkin sampai jam setengah empatan gitu kan, jam 3-an atau jam setengah empatan. Akhirnya kita selesaikan aja, dan akhirnya menguras baterai kurang lebih sekitar sampai ke 91% ya, apa 92% tadi. Ya sudah, kita stop, kita ngecas kan, kita kembalikan lagi ke ngecas si baterainya gitu. Tapi baterainya itu sampai ke jam 5 sore tadi ya tetap aja nggak bisa nambah banyak juga, karena memang posisinya sudah mendung, sudah nggak bisa memproduksi PV-nya gitu ya. Ya udah, berarti dari jam 5 posisi itu udah 91% baterai kita. Ya, sampai di titik jam 9 ini tadi ya, di jam 9 coba kita lihat nih. Di jam 9 itu ya ini kondisinya ya. Tuh, kita aplikasi lagi. Tuh ya. Jadi di jam 9:12 nih teman-teman ya, 9:12 itu posisinya pokoknya baterai tinggal 77%, dan beban rumah tuh di 1570 watt atau 1,57 kW ya. Jadi ini kesehariannya ya seperti ini teman-teman. Itu 1570 watt ini AC 3 nyala, setengah PK-an semua, setiap kamar setengah PK-an semua. Jadi paling mesin air, kolam, mesin kulkas gitu kan. Ya lampu-lampu masih pada nyala lah gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 1,6 kW saya setiap malam. 1,6 kW ya sepanjang malam sampai mungkin jam-jam 4-an. Jam 4-an mulai saya mati-matikan, jadi AC mungkin semuanya mati jam 4:50 atau jam 4:30-an ya. Jadi mungkin mulai di situ. Nggak apa-apa, videonya kita lanjutin aja terus sampai besok bangun pagi. Berapa sih terakhir posisi baterai gitu ya. Kalau tadi pagi kan 47%. Nah, besok pagi berapa nih? Nah, kita lihat. Sampai disitulah nanti kita bikin vlognya. Kita tuntasin sampai besok pagi. Jadi biar tahu baterai 47% diisi sampai ini kita pakai lagi. Apakah ke 47% lagi? Apakah malah di bawah itu? Atau seperti apa? Nanti kita lihat teman-teman. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Halo guys, selamat pagi nih. Sekarang udah pagi loh ya. Jadi udah pagi ketemu pagi lagi kan gitu kan. Tapi sekarang jamnya itu jam 5:37. Sekarang jam setengah 6 pagi. Kita update berapa posisi baterai. Kemarin kondisinya kan kalau di pagi kemarin, jam berapa kemarin kita ambil kan jam 7 pagi kan, itu 47%. Nah sekarang di jam setengah 6 berapa guys? Kita kasih lihat dulu dari aplikasi aja dulu ya, karena aplikasi ini layarnya gede. Oke teman-teman, kita kasih lihat nih. Nah itu ya, ini kalau di aplikasi ini lihat ya, baterai kita posisi di 42% tuh ya, posisi di 42%. Beban rumah saya itu 800 watt ya, 880 watt sekarang ya. Dari PV masih 9 watt aja, belum ada sama sekali lah ya. Dari grid kita nggak pakai, jadi benar-benar kita semalaman ini nggak pakai PLN sama sekali ya. Jadi hanya mengandalkan baterai tuh 42% guys. Jadi jadi gitu ya, baterai kita 40%, tapi sama sih nih, lihat teman-teman tahu lihat. Nah ini ya, kelihatan ya, kondisi baterai kita pokoknya sekarang 42%, lagi discharge terus. Discharge itu bukan charging ya, tapi lagi discharge, lagi dipakai terus. Itu 0,92 kW, artinya 920 watt. Kebutuhan rumah kita tuh 870 watt ya, 0,87 kW. Jadi begitu, dari PV belum ada, dari PV kita nggak pakai. Jadi update-nya begitu guys. Pagi ini jam 5:38, baterai kita masih sisa 42%. Ya
begini kesehariannya. Jadi udah menjawab ya buat teman-teman yang tanya, minta tolong dibuatin video perilaku PLTS dari pagi sampai malam. Sebenarnya sih sampai malam aja, tapi ini saya pagi ketemu pagi lagi. Ya mungkin nanti jam-jam sekitar jam-jam 6 gitu ya, jam 6 lewat 30-an itu dia udah mulai ngisi ya. Paling enggak udah 1 kW-an dapat lah gitu. Jam 6 lewat 30 itu biasanya 1,1 kW itu udah masuk. Udah ada matahari itu udah 1000 wattan tuh udah ada. Nanti makin siang jam-jam sekitar jam 8 jam 7.30 atau jam 8 lah ya, itu udah mulai agak banyak sekitar 1,6 kW sampai 2 kW-an teman-teman. Jadi udah mulai ngecas baterai lagi. Oke ya, berarti ini menjawab buat yang tanya. Siapa tahu juga ini apa ya? Buat pembelajaran teman-teman yang pengen membangun PLTS, jadi biar tahu gitu seperti apa sih perilaku PLTS, apakah ya tapi ini yang jelas sih semua itu ketergantungan dari KWH yang dipakai saat malam hari sama kapasitas baterai. Jadi kalau teman-teman baterainya misalkan mencukupi untuk beban saat malam hari gitu ya, ya itu ya mungkin berlebih nih kayak gini, masih ada sisa jadi 42%. Tapi kalau jangan-jangan beban rumahnya misalkan di malam hari sekian kW, anggap aja 20 kW, tapi baterainya nggak nyampe 20 kW, ya artinya berarti mungkin jam 3 pagi sudah switch ke PLN gitu ya. Tapi kalau beban rumahnya sama baterai itu lebih besar baterainya gitu ya, itu pasti akan seperti ini gitu ya. Oke guys, begitu aja. Biar nggak panjang-panjang videonya. Semoga ini videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.